Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Mas Sapri, pimpin doa. Ya baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Mbak Nurma. Mbak Nurma. Oh, terkendala sinyal. Baik, selanjutnya Mbak Jilan. Hadir, Bu. Mbak Lutfi, Nindya Arum, Hadir, Bu. Mbak Mita, Hadir, Bu. Mas Sapri, Hadir, Bu. baik, terima kasih. Hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi lagu wajib dulu, Indonesia Raya. Yang akan dipimpin oleh Mbak Jilan. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tanah air, airku, sama tumpah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Mbak Jilan sudah memimpin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi ya. Iya, Bu. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas pembelajaran kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3. Pada subtema kali ini, Ibu mengambil dua muatan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, di sini ada dua kompetensi dasar. Yang pertama, 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara. Indikatornya 3.3.1 menelaah informasi, dan seterusnya. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua, 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Untuk muatan pelajaran yang kedua, di sini ada muatan pembelajaran IPA. Ibu juga mengambil dua kompetensi dasar. Yang pertama, 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua, 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Selanjutnya, di sini ada 8 tujuan pembelajaran yang diambil dari 8 indikator.
dicermati sendiri ya nanti. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, bahasa Indonesia. Oh ya, Ibu mau tanya ini, kalau kalian tahu ada 2 orang yang sedang melakukan apa menurut kalian? Ada yang tahu nggak? Baiklah, langsung saja ya. Di sini ada narasumber dan pewawancara, berarti ini merupakan orang yang sedang berwawancara. Wawancara tersebut artinya proses tanya jawab antara pewawancara atau orang yang membutuhkan informasi dan narasumber yang memberikan informasi. Di sini berarti pewawancara dan yang ini narasumber. Selanjutnya, tujuan dilakukannya wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Selanjutnya, di sini ada 9 langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, 1. Menentukan topik wawancara. Yang kedua, kita harus menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan untuk berwawancara. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara seperti menyiapkan pertanyaan 5W plus 1H. Yang keempat, menghubungi narasumber yang akan diwawancara. Yang kelima, menyiapkan alat-alat dalam berwawancara seperti alat tulis dan alat perekam. Yang keenam, melakukan wawancara dengan sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan jelas supaya dimengerti. Yang ketujuh, menulis hasil wawancara. Yang kedelapan, mendiskusikan hasil wawancara. Yang kesembilan, menulis laporan hasil wawancara. Selanjutnya, setelah melakukan wawancara, di sini kita harus menulis format laporan wawancara. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang itu artinya alasan kita melakukan wawancara itu apa. Yang kedua, judul dari wawancara. Yang ketiga, maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Yang keempat, topik wawancara, yaitu topik yang akan kita ambil dalam wawancara yang akan dilakukan. Yang kelima, nama narasumber. Yang keenam, pewawancara, kita sendiri misalnya. Yang ketujuh, waktu dan tempat dilakukannya wawancara, seperti hari, tanggal, waktu dan tempat dilakukannya wawancara. Yang kesembilan, hasil wawancara tadi. Yang kesembilan, dokumentasi. Dokumentasi bisa foto ataupun rekaman video. Yang ke-10, kesimpulan dari wawancara. Yang ke-11, tempat dan tanggal pelaporan kita melakukan wawancara. Di sini ada yang bisa membacakan cerita pada gambar ini. Siapa yang mau? Ibu. Baik, silakan. Mari simak cerita petualangan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyiram tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Baik, terima kasih Mas Sakti.
setelah kalian membaca tentang materi wawancara, kalian bisa melakukan wawancara dengan ibu, bapak, atau tenaga kalian nanti ya. Di sini juga ibu kasih link video contoh dari wawancara tentang merawat tumbuhan dan hewan. Baiklah, selanjutnya untuk materi yang kedua, IPA. Tadi kan kita sudah membahas tentang merawat tumbuhan dan hewan dari teks yang sudah dibacakan Mas Fabri tadi. Di sini IPA materinya tentang perubahan lingkungan yang menyebabkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat bencana alam, banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan, dan krisis air bersih. Untuk melakukan pencegahan dari perubahan lingkungan yang disebabkan dari bencana alam, banjir, longsor, dan lain-lain, kita bisa melakukan penghijauan. Penghijauan yaitu merupakan salah satu cara untuk menangani masalah tersebut, dan langkah awal yang dilakukan saat ini akan mempunyai dampak besar di masa depan, terutama bagi kelangsungan hidup makhluk-makhluk lainnya di masa yang akan datang. Untuk melakukan penghijauan, biasanya kan kita melakukan mobilisasi atau seperti misalnya kalau di pantai kan ada yang penipisan oleh air pantai itu kan. Nah, biasanya kita untuk mencegahnya menanam tanaman bakau. Dan untuk ini pencemaran air dan yang biasanya dilakukan ya, di sekitar rumah, kita bisa menanam tanaman-tanaman yang biasanya disebut tanaman apotek hidup. Tanaman apotek hidup itu sendiri yaitu berbagai macam tanaman obat yang ditanam dan dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sebagai pengobatan. Tanaman obat itu sendiri digunakan sehari-hari dan diolah dengan cara sederhana seperti direbus dan dicampur dengan air atau bahan-bahan lainnya. Baiklah, di sini ibu akan mencontohkan beberapa tanaman apotek hidup yang biasa tumbuh di sekitar rumah kalian. Di sini ada yang tahu nggak ini tanaman apotek hidup apa? Buah apa? Ini biasanya banyak di sekitar rumah kalian. Ada yang tahu nggak? Namanya buah mengkudu. Buah mengkudu itu yaitu tanaman tradisional yang banyak tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi. Ini ya namanya mengkudu. Buahnya hijau, bentuknya lonjong dan bertotol-totol dengan biji yang banyak dan kecil dalam daging buahnya. Mengkudu juga dikenal dengan nama pace yang bermanfaat sebagai obat hipertensi, flu, batuk, demam, sakit perut, dan sakit kuning. Jadi misalnya kalau kehabisan obat, kalau ada di mengkudu di sekitar kalian bisa minum ini untuk mencegah flu, batuk, demam, dan lain-lain. Tanaman ini juga bermanfaat untuk kecantikan, yaitu untuk menghilangkan kutik pada kaki. Sini ada yang tahu ini tanaman apa? Yuk, ada yang tahu nggak? Kurang tahu. Tahu. Ini merupakan tanaman kina. Ada yang tahu nggak fungsi tanaman kina? Di sini ada yang pernah ada riwayat penyakit malaria? Merupakan tanaman kina. Tanaman kina itu sangat ampuh untuk pengobatan malaria.
penyakit malaria. Pohon kina merupakan pohon perdu yang berkayu dan warnanya selalu hijau dengan kulit kayu yang sangat tebal. Kina berkembang biak dengan cara berbunga dengan bakal buah di dalam bunga. Obat kina diproduksi dari kulit pohon ini. Jadi misalnya kalau ada dari keluarga kalian yang ada sakit malaria, kalian bisa memberitahu kalau tanaman kina ini sangat ampuh untuk menyembuhkan malaria. Selanjutnya ini, ada yang tahu nggak ini tanaman apa? Kunyit, Bu. Ya, Jahe bukan apa? jahe. Jahe. Supaya kita lihat ya, kita cek. Ya, benar Mbak Nurma. Ini namanya tanaman jahe. Bukan kunyit ya Mas Sapri, ini jahe. Iya, Bu. Jahe adalah tanaman berakar limpang dan mengikat pada akarnya. Jahe populer sangat sebagai minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Meminum sari jahe dipercaya juga dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Nah, ini ada yang tahu nggak? Tanaman jahe. Kunyit lah, mungkin. Kunyit lagi Mas Sapri. Mungkin, Bu. Saya cek. Kencur di sini. Kencur ya, bukan kunyit Mas Sapri. Kencur yaitu bumbu masak yang sangat populer di Indonesia. Kencur juga sangat bermanfaat untuk mengobati batuk, menghilangkan nafas tidak sedap, dan menghilangkan kembung serta mual saat masuk angin. Jadi jika ada yang masuk angin atau kurang enak badan, boleh sebagai obat tradisional minum kencur. Biasanya juga digunakan jamu kan, biasanya orang minum kencur. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Nanti Ibu kirimkan KPD serta soal-soal evaluasi supaya kalian lebih mengerti dan lebih jelas lagi. Juga nanti kirimkan video supaya lebih jelas. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mas Sapri. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, LKPD dan evaluasinya. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.